Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Melindungi, mencintai hamba-Nya. Bukan saja pada saat kita berada di dunia ini, tapi Allah juga menjamin, memastikan kita untuk ditempatkan di tempat yang terbaik. Insya Allah kita yang hadir di majelis ilmu ikut tarihlah dengan niat silaturahim dari jamaah Dewan Kemakmuran Masjid Gadok Raya Kecamatan Cimanggis Depok ini selalu dalam keberkahan dan kebaikan. Allah pastikan kita yang hadir di sini mendapatkan tempat a'la, tempat tertinggi mulia yang dijamin kebahagiaannya dunia wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa sejak kita datang kemarin ke sini sampai saat ini mudah-mudahan sehat walafiat, diberikan kekuatan dan sebuah perlindungan oleh Allah. Nanti ketika kembali kepada sang keluarga kita di rumah, saudara-saudara kita juga dalam keadaan selamat. Amin. Salawat dan salam pada junjungan kita yang kita rindukan syafaatnya, haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teriring salam kepada para sahabat dan keluarga beliau. Kita istiqomah dan selalu ikut dan manut atas segala tuntunan dan ajarannya. Bapak Ibu yang kami hormati, khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Gadok Raya beserta jamaahnya yang insya Allah berjumlah ratusan orang. Amin. Kalau ikut semua selingkungan 1000 bisa ya. Ini sudah terdata oleh panitia, beginilah adanya, dan ini juga sudah memenuhi ruangan musola pesantren kilat. Pada pagi ini yang mudah-mudahan beliau ketua DKM kita istiqomah, dan bukan tahun ini lagi, insya Allah tahun depannya lagi dibuat acara seperti ini. Biar villa ini berkah, banyak yang doain, ingin orang-orang soleh, solehah duduk zikir, berdoa, mengharap ridho Allah, dan kita bermohon
Hadirnya kita di sini mungkin sedikit rezeki yang kita keluarkan. Kita berinfak. Ini niatkan silaturahim. Niatkan kita bersama-sama bermuwajahah untuk mencari berkah. Ridho tidak? Ridho. Kadang-kadang tuh ada yang acara seperti ini inginnya gratis. Betul tidak? Saya mau ikut kalau gratis. Kalau tak gratis, no way. Sebenarnya setiap kita itu ingin gratis, Bu. Masuk surga inginnya gratis. Karena kita takut sama neraka, inginnya kita masuk surga tanpa ada upaya, ada ikhtiar, nggak perlu doa, langsung blok masuk surga. Semuanya ingin seperti itu. Yang si ustaz, yang ketua DKM, yang jamaah, semuanya ingin masuk surga tanpa ada ikhtiar. Maunya kan seperti itu. Betul tidak? Ketawa Bapak gede karena beliau merasa pergerakan ibadah itu membutuhkan fisik. Ibadah itu menyiapkan mental. Melaksanakan amal soleh itu memerlukan keikhlasan. Hadirnya kita jamaah ke sini ini karena ada 3 konsep itu. Ada ikhtiar, ada ridhonya, ada berkah rizkinya. Insya Allah Pak Ketua ngajak kita gak maksa, tapi hati kita tersentuh. Selama ini kita di masjid aja, dengar majelis ilmu bersama ustadz yang dipandang itu aja. Ada kaligrafi, ada bapak ini terus yang saya pandang, ada ibu ini yang saya lihat, ada sajadah ini terus yang saya perhatikan. Inginnya kita ada warna baru. Akhirnya kita sampai di sini itu karena ingin warna baru. Betul tidak? Betul. Ini baru sampai di puncak, besok pagi ke Syekh Maulana Al-Bantani. Bisa jadi. Besok paginya, tahun depannya lagi ke Tasikmalaya. Tahun depannya lagi ke Jawa Timur. Tahun-tahunnya lagi ke Makkah Al-Muka, ke Masjidil Haram, amin. Masjid Nabawi, amin. Masjid Al-Aqsa, amin. Amin. Takut banget Masjid Al-Aqsa. Karena tahu Palestina lagi kacau gitu. Ingat Bapak Ibu yang dihormati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirindukan oleh Sang Khalik, 3 tempat itu yang paling suci. Pertama Masjid Al-Aqsa, yang kedua Masjidil Haram, yang ketiga Masjid Nabawi. Jadi jangan dianggap cuma 2. Kenapa di Palestina itu, di Gaza itu dipertahankan betul itu Masjid Al-Aqsa? Karena dia tempat suci. Dulu kalau suasana aman, insya Allah tiap tahun kapanpun orang pasti tinggal ke Masjid Al-Aqsa. Kalau sekarang jangan coba-coba dulu, PBB belum selesai urusannya ya. Itu kita doakan semoga Palestina merdeka, bebas dari sebuah kekacauan dan ketegangan. Untuk hormati Bapak Ketua DKM aja udah 5 menit ya. Nah, itu yang kami hormati El Ustadz, guru kita bersama, Ustadz Adi Permana, disingkat dengan UAP. Saya nggak ngerti tuh kenapa UAP. Beliau punya singkatan sekarang, ada yang UAS, ada UAP, ada UA. Ya, kalau saya Uan lah, Ustadz Agus Alian katanya mah. Ya, saya juga nggak mau kalah orang pakai gelar, saya juga ikut-ikut lah. Ya, kalau UAP masih AA lagi katanya, karena nama saya Agus Alian ya AA. Nah, ini sebenarnya bukan bukan bermaksud ria, tapi mudah diingat. Itu pertama. Kalau undang cepat habis, maksudnya kali gitu ya. Tapi niatkan sama Allah.
Semua gelar yang kita sandang, semua titel yang terpandang, itu semuanya datang. Kalau Allah sudah takdirkan kita diangkat derajatnya oleh Allah, maka tidak ada siapapun yang bisa menghalangi. Ketika Allah ingin membanyakkan rezeki kita, membanyakkan peluang terbaik buat kita, menjamin dan memastikan keturunan soleh dan solehah, insya Allah yang tak mungkin itu jadi banyak. Bu, Ibu, atuh ngantuk ini. Makanya semalam jangan main tenis meja. Ya, jangan ikut-ikut Pak Ketua DKM sholawatan malam karena beliau bertahan. Ya, jangan ikut-ikut kita main hal-hal yang bersifat hiburan. Kalau fisik kita memang nggak tahan. Ya, umur sudah 70-an, tahu-taunya main tenis meja. Kalau lari-lari pagi atau jalan kaki seperti ini, mangga silakan. Ya, hirup udara segar. Nanti jam 10 renang. Kolam renang. Ya, inilah enaknya suasana di sini. Yang kita tidak temukan di masjid, tapi nanti di surganya Allah, tempat-tempat seperti ini mah nggak ada apa-apanya. Air begitu indahnya di surga. Ingin ke surga? Ingin ke surga, Bu? Sendirian atau sama Bapak? Wah, luar biasa. Sekeluarga. Pak Haji Arif diajak nggak? Ajak tidak? Bu, biar beliau ini bukan seorang qori, bukan seorang imam, bukan seorang penceramah, bukan seorang kiai, tapi kalau insya Allah fastabiqul khair, mengajak kebaikan, mengajak kemaslahatan, mengajak mengetuk hati seseorang untuk dekat dengan Allah melalui masjid yang dia jaga, melalui tempat-tempat ibadah yang selalu dia bersihkan, dia sucikan, dan mengajak kita wasilah silaturahim seperti ini, insya Allah Allah catat, malaikat catat, dan Allah kabulkan segala doa-doa. Beliau diam-diam nggak berdoa, Bu. Makanya orang diam itu biasanya berdoa, tapi kalau orang cerewet bingung malaikatnya. Ya, ini ibu-ibu cerewet, doa juga cerewet juga, gitu kan? Ngomel-ngomel juga, ya gimana malaikatnya? Oh, dia rajin sholat, tapi ngomelin laki, astagfirullah, dari pagi sampai sore. Ada yang begitu? Ada ngaku Pak Ustaz. Oh, sono. Ya, mudah-mudahan tidak ada orang di sana, Bu, ada hantu. Ya, jadi maksud saya, orang-orang yang menjaga lisannya itu termasuk golongan surga. Dalam kitab Duratun Nasihin, orang yang menjaga lisan itu termasuk jaminannya masuk. Kalau kita, Bu, kita seorang yang ahli, tahu tentang agama, tahu tentang persoalan dunia, tapi sok pinternya minta ampun, cerewetnya luar biasa, itu ngomongin orang gara-gara kita tahu sesuatu, ngomongin fitnah orang, adu domba orang, itu juga nggak masuk jaminan. Walaupun kita di sini ibadahnya kuat, ini udah pada hitam, ya Bu. Jadi kata Rasulullah itu orang-orang yang jaga lisannya masuk dalam kategori. Ibu-ibu jangan sering ngomel-ngomel ya, dikurangin dikit mah. Dikurangin dikit, jangan habisin, tetap aja ada. Nah, kalau nggak diomelin bapak-bapak kemanjaan. Contoh sholat subuh nih hari ini, istri saya kalau nggak bangunin saya, ya saya malas-malesan. Kenapa? Perlu pasangan kita itu ngingatin kita, Bang, sholat Bang subuh, tapi bangunin saya mah enak, gosok-gosok badan saya gitu ya, dibangunin Bang sholat. Jangan Bang, bangun Bang, sholat Bang. Nah ini kayaknya air seember nih baru bangun ini kan gitu. Nah ini kan. Nah itu caranya berarti
radikalis, terang-terangan gitu. Aku mau seperti itu terus, mau begitu terus cara menjaga suami, tidak mau begitu terus, tidak kan? Bu, ibu, Allah itu maha penyayang, kita juga wakil, khalifatul fir'aun, wakil Allah, yang Allah wakilkan ke sini menjadi rahmat bagi semua alam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq, dan kemudian wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bahwa kita ini jadi rahmat, jangan jadi mudarat buat orang, harus jadi maslahat itu. Nah, salah satunya itu ya, bisa jaga. Nih, ya ambil dalam kitab Turatul Nasihin itu. Yang kedua, ibu, ya bu, lisan, kemudian hatinya selamat dunia wal akhir, kalbun salim, ya hati yang selamat. Apa hati yang selamat itu? Bersih, nggak punya noda. Nih, apapun yang terjadi di sana dia nggak bawa ke hati. Kalau istilah orang sekarang baperan, kegeeran, ya masuk ke dalam hati sanubari. Kalau orang ngomong begitu udah marahnya minta ampun sampai bertahun-tahun, nggak damai-damai dia. Sampai mau mati belum juga minta maaf. Astagfirullah. Jadi untuk apa hidup ini? Hanya untuk memperbanyak, menambah dosa kita, baik dosa kecil maupun dosa besar, sehingga menghambat bertemu Allah, menghambat bertemu Rasul. Dan kita nggak akan mau begitu, Bu. Kita maunya bertemu dengan Allah, maunya kita bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita gitu. Sujud kami padamu ya. Kan kita ingin seperti itu. Hambakan diri kita kepada Allah. Kita yang tadi saya katakan, kita ini menjaga hati, menjaga lisan, wajah kita itu enak dilihat, dipandang, nanti Allah juga enak lihat kita. Lah kita mukanya asem gimana? Ketemu orang nggak enak dipandang. Coba Pak, kalau semalam saya ke Pak Ketua saya nyasar semalam, coba sampai ke sana itu di sana pokoknya aja. Sampai turun gunung terjal lagi saya. Pokoknya kalau saya nggak sabar, saya coba sama beliau. Ustaz, saya kan Ustaz juga sekarang beliau. Nah, Pak Ketua, saya nggak mungkin berangkat ke sini karena mungkin saya sudah terjebak di sana, kondisinya nyasar, nggak balik ya nggak apa-apa Pak Ustaz. Oke, saya sampai ngopi sama keluarga, sama istri. Terus saya beroptimis lagi, saya harus ke sini. Kenapa? Bukan soalan saya di London ada jadwal, bukan. Karena memang saya ingin silaturahim. Bu, Ibu, tujuannya apa ke sini? Yang benar. Bukan ingin makan enak, bukan. Semalam dapat makan semua. Dapat. Ada yang dapat kerupuk doang. Ada, termasuklah saya korbannya. Salah sendiri Pak Ustadz, kata ketua, nyasar kan. Aduh, ya saya disampaikan oleh Al Ustadz Ade Permana, suap sini share ini apa mapnya dengan istri. Saya optimis berangkat lagi walaupun mengitari Bukit Pelangi, insya Allah sampai di sini dengan senang hati. Coba kalau wajah saya nggak enak dengan Pak Ustadz, Pak Ketua, apaan sih kamu ngasih alamat? Gini-gini amat, cerewet lah saya umpamanya. Bukannya senang beliau layanin saya. Kenapa? Karena awalnya saya cerewet. Terus sekalian aja sana, besok makan sarapan pagi ambil aja sana. Atau dikasih tahu sama pagi, jangan coba-coba kasih sama Ustadz itu karena Ustadz cerewet di sana. Gitu. Bu, kita tuh gimana kita, Bu? Gimana cara kita? Kalau ibu hidup bertetangga caranya enak, enak. Tapi kalau kita itu bertetangganya enak, wajah kita asem, kita dipinjamin orang duit atau kemudian kita meminjam duit ke orang, tapi wajah kita nggak enak, udah cukup sekali aja udah.
Umpamanya nih, berpapasan saja kalau kita dilihat orang atau kita melihat seseorang, ucapannya kan enak, absus salam, assalamualaikum. Wajah kita tuh enak dilihat. Kalau waktu di Arab saya kemarin haji itu, alhamdulillah ketemu orang, assalamualaikum, siapa dia, siapa kita nggak tahu, nggak kenal. Tapi ucapannya, assalamualaikum ya akhi, assalamualaikum ya ikhwah fillah. Yang lain lagi halal itu lain lagi ceritanya. Nah, halal siapkan real. Alhamdulillah, ketua DKM udah ngerasain halal dibeli, diambil juga halal pas dihitung 100 real. Lagi jangan terkecoh di sana, halal bu, ya mah halal kamu insyaallah. Nah sedikit kita bahasa Arab, bisa bahasa Arab, ya kan? Jadi kalau kita nyasar di sana kemudian di sana di Arab, nah, ila aina antum, bingung jawabnya kan? Ya anak ihdinas siratal mustaqim. Ya bu, nah mati lampu ditanya orang Arab, kaifa antum, kaifa. Ini kan bingung kita bilang mati, maut kan mati, betul. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi. Alhamdulillah. Ibu gitu ya. Pertama jaga lisan nih, kemudian jaga hati. Wajah tuh yang enak dilihat, kenapa? Gitu orang Depok mah enak, orangnya mah ramah-ramah. Kalau ngomong aja lo enak dengarnya, saya kan. Nah, tuh Depok tuh. Nah, terakhir tuh ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, kita sering memberi. Nah, berbagi tuh. Nih lihat saja tuh doorpress banyak di sana. Saya lihat ke sana, saya kebagian enggak saya itu kira-kira. Ngarep gitu kan, justru kita itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saya nggak tahu nih Pak Ketua DKM Pak Arif ini. Pengorbanan beliau bukan hanya kali ini Bu, tahun lalu juga bersama beliau saya rihlah dengan forum silaturahim DKM, sama dengan majelis Qadrul Qalbi, teman-temannya kayak Ade Permana. Artinya kalau dihitung-hitung, wallahu a'lam bisa. Bukan saja uangnya kita, uang ibu-ibu dan uang bapak-bapak, mungkin sebagian rezeki beliau berikan ke sini. Bahkan waktu itu saya ingat banget pada saat buat game yang di luar sana, kita bermain game, refreshing di luar, beliau juga memberikan hadiah kepada bapak. Semoga Allah berikan rezeki dan berkah buat beliau. Tahun depannya lagi naik haji, amin. Sama istri, amin. Jangan sendiri, amin. Kalau sendiri nanti repotnya pas pulang jadi berdua. Astagfirullahalazim. Ya bukan jangan main-main di sana Pak. Saya aja berangkat haji kemarin nggak lepas handphone saya, istri nelpon terus itu. Itu berarti kontrolnya bagus, pengawasannya ya. Alhamdulillah. Kadang sebagian bapak-bapak nggak mau Pak. Kontrol, ada teman saya tuh, ini nelpon mulu, video call mulu katanya. Saya lagi tugas kan, saya maaf saya ketua kloter pada saat itu, ya tentu mengerti. Ada sebagian teman saya kan istrinya nelpon terus Pak, nelpon video call, ini saya tugas, padahal dia merokok, tugas gitu kan, gitu ya, tugas tahunnya. Nah itu Bu, adalah teknik dan kepiawaian dan keahlian seorang bapak-bapak untuk mengelabui ibu-ibu. Astagfirullah. Padahal dia nongkrong sama teman-temannya 4 orang jalan ke pasar di Saudi Arabia, dibilangnya saya sibuk. Sibuk nih pakai pakaian, pakaian tugas. Astagfirullah, bukan saya yang nyautin beliau gitu ya. Ini berarti pengalamannya lebih banyak dari Pak Arif. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, saya menyampaikan ke ibu-ibu, bapak-bapak bahwa apapun harta kita, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-qaziminal ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang baik, Allah cinta kepada orang-orang soleh, baik hatinya, baik lisannya, baik perbuatannya, baik gerakan gestur tubuhnya itu dipantau oleh Allah. Ini kalau ibu-ibu memberikan seperti ini yang saya katakan tadi itu, orang-orang yang beriman itu rezekinya banyak, sedikit, sempit, luas, tetap hatinya terketuk untuk berbagi. Alhamdulillah.
Jangan lihat nominalnya tapi ridhonya. Jangan lihat jumlahnya tapi keikhlasannya. Daripada dia ngasih gede tapi belakangnya untung ada gua. Kalau kagak jadi tuh acara. Nah, itu mah kan sound system gua. Nggak ada sound system gua, Pak Ustadz bisa ngomong tidak? Paling dia berkeluar-keluar habis air mineral tiga botol, untung ada mic saya kan gitu. Itu Bu, jangan pakai untung-untungan lah, atau untung atau Bu, itu si bapak itu baju batik untung saya yang beli, untung lagi. Nah, itu bapak ganteng banget pakai jam tangan gagah itu kacamata, untung saya beli kemarin di optikal, udah untung lagi. Kapan ruginya sih Ibu? Untung rugi itu biar Allah yang catat. Jangan hitung, kata Imam Al-Ghazali itu, jangan hitung-hitung kebaikanmu, tapi hitung-hitunglah kesalahanmu. Jangan hitung-hitung pahalamu, tapi hitunglah dosamu. Umar bin Khattab juga ingatkan itu, jangan hitung orang lain, tapi hitung tentang dirimu. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, mudah-mudahan nanti pas pulang ini ibu-ibu jadi orang soleh semuanya diem. Bu, dari mana? Dari Puncak. Terus ngapain di sana? Diajarkan ada 4 hal dari Pak Ustadz. Katanya lisan kita harus terjaga. Oleh karena itu saya mulai diam saat ini sampai kabur. Ditegur, Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bapak. Iya. Nah bapak-bapak kemarin kan ramah pisan sama saya, sekarang gak diam pulang dari Puncak. Kata Pak Ustadz itu, diam adalah emas, maka diam. Oh jangan kaku begitu juga gitu. Walaupun Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut." Itu ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu berbicaranya baik, ahsan fi ahsan. Kalau tidak sanggup berkata baik, mendingan dia. Itu maksudnya. Jangan diajak orang provokatif ikut juga. Jangan diajak orang untuk ngomongin orang gitu. Si Anu ya, atau ya Pak Haji Arif ya begitu amat ya. Dari semalam pakai baju kaos mulu. Nah, ya, memang bintangnya Pak Arif, mau gimana lagi? Kalau nggak ada beliau kan nggak seru ini kan gitu kan. Tuh semalam main tenis meja pakai sarung, sekarang pakai sarung juga kan gitu kan. Ya kali-kali pakai sorban apa kan gitu. Pakai baju Arab yang ala almiah apa kan biar rapi gitu. Itu juga baik sebenarnya, memakai pakaian yang secara religi baik, kostumnya, tapi omongannya itu loh Bu, nyakitin. Kedengaran sama istrinya, ibu ngapain ngurus istri saya, suami saya, kan itu ada ceritanya. Bu, ya, Ustaz Uap, aduh kenapa aku nggak tidur dari semalam gitu kan? Emang beliau begitu, ya kan? Malamnya beliau keliaran mencari keberkahan, siangnya tiduran, nggak apa-apa. Namanya profesional beliau, profesional gitu. Itulah makanya ibu harus banyak merantau, ya. Lihat keadaan di sana, lihat di laut, lihat di gunung, lihat di darat, lihat di pantai, lihat bagaimana kehidupan orang. Jadi jangan kita menjustis orang, jangan kita mengambil pendapat bahwa orang yang salah kita yang paling benar, belum tentu. Tuh ingat gitu. Menurut saya menurut saya Pak Haji Arif semalam keliru dan salah, belum tentu. Jangan-jangan saya yang keliru. Akhirnya apa? Saya tidak boleh seuzon, saya harus ikhtiar mencari solusi yang lain. Kalau saya pesimis, maka saya ngomel-ngomel sampai pulang. Gak enak bisa nih kayaknya Pak Haji Arif ngajak saya. Emang gak serius beliau ngajak saya gimana? Gak ridho saya mah. Gak ada bahasanya. Gak apa-apa Pak Ustadz. Ini kan kalau saya renungkan kan antara harapan dan sebuah penderitaan gitu kan. Nah udah, menderitalah kamu di situ mencari alamat, kalaupun tak hadir juga nggak apa-apa, ongkos nggak dikembalikan kan gitu kan ceritanya ya. Jadi kalau itu patokannya Bu, selesai sudah. Makanya saya semalam kalau nggak Ustadz Ade Uap baru Ustadz Imam, itu saya cari solusinya. Paling tidak saya udah ikhtiar, nggak nyampe juga berarti saya cari tempat lain sama istri saya. Ditanya kemana Bapak? Saya di Puncak, ada di sini saya. Kenapa Bapak nggak kesini? Sedikit kecewa saya. Gitu.
Nah, itu kalau begitu disampaikan itu bukan pahala lagi, dosa yang ada. Ya, sepakat ya. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu mulai pagi, insya Allah perutnya sudah mulai terasa untuk diisi, sudah pun dipersediakan begitu rapi, siap-siap mencari meja dengan kehilangan kursi. Astagfirullahaladzim. Ya, demikian tausiah singkat ini. Saya mah gak pintar ceramah, gitu aja saya ceramah ya. Nah, itu aja. Ya, sambil ngobrol-ngobrol, ibu di sini sehat semua. Bapak-bapak haji semua berangkat haji. Ya, kalau ada tanahnya jual segera, biar untuk modal berangkat haji. Takut amat harta tuh ya. Gak apa-apa, ntar kita jual, nanti bisa kita disaksikan oleh Allah. Ini memang gak bakil dia di harganya. Emas sekarang mahal kan? Betul tidak? Silahkan jual kalau harga 3 juta. Insya Allah kalau 30 berapa? 3 kali 3 90 juta. Bisa berangkat umroh 3 orang. Kata Rasulullah SAW, Bu, beliau itu sebelum meninggal, sebelum mati, beliau itu kembali kepada Allah. Dia tanya, kebun saya masih ada sana Siti Aisyah? Ada ya Rasulullah. Harta saya masih ada Siti Aisyah? Ada ya Abi, ya Rasulullah. Emas saya masih ada ya Siti Aisyah? Ada ya Rasulullah. Semua harta saya jangan ada yang tersisa Siti Aisyah. Semua harta saya jangan ada yang tersisa Siti Fatimah. Semuanya belanjakan. Jangan ada yang tersisa. Saya ingin tenang menuju Allah. Saya ingin bertenang menuju Allah Subhanahu. Ketemu dengan Allah. Saya nggak punya beban. Kalaupun istri saya, anak-anak saya butuh harta dari saya, keluarkan sebagian dari harta itu yang saya wariskan. Setelah itu kembalikan kepada anak yatim, kepada fuqara wal masakin, kepada orang-orang mustad'afin, orang-orang yang lemah, janda-janda tua, janda-janda jompo, jangan kebanyakan janda-janda muda. Astagfirullahaladzim. Gitu tuh ya. Kadang-kadang mau ngasih anak yatim, ini tong ya, tapi tolong sampaikan salam bapak ke ibumu, karena ibunya janda muda, itu jangan, itu salah niat namanya. Itu ya, niat kita lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita insya Allah ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ummati selalu ingat kepada kita. Setelah itu selalu ingat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu bersolat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Demikian Bapak Ibu jemaah majelis PKM Gadok Raya yang saya muliakan dan dihormati oleh yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah kita bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi khusus untuk pribadi kami sendiri, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua DKN, kepada Bapak Haji Arif dan keluarga, serta seluruh jamaah yang ada di sini. Jangan bosan-bosan, terus nanti agendakan silaturahim seperti ini. Niatkan semuanya bersilaturahim dan melembutkan hati kita beristighfar kepada Allah Subhanahu